pokok saya sebagai penyelia dalam melaksanakan Monef ya. Jadi kalau yang sudah-sudah itu di bagian akhir tidak ada, mungkin itu tidak ada begini, tapi kali ini harus dijalankan. Yang saya secara pribadi melihatnya sebagai hal yang positif, ya saya laksanakan. Yang mungkin berkesan kurang Iya. kurang baik adalah karena waktunya yang mepet sehingga sebentar-sebentar Zoom, sebentar-sebentar Zoom begitu. Jadi termasuk kegiatan yang agak apa ini namanya rapet lah begitu, ya kesannya menjadi berat. Tetapi kalau dilihat dari hakikat kali ini ukinnya ukin daring itu mau tidak mau melalui online, maka ya kalau kita lihat instrumen instrumen monefnya pun juga bertambah. Kali ini lihat saja yang namanya instrumen angketnya itu, ya angketnya itu lumayan banyak isiannya gitu. Belum lagi ada apa ini yang biasanya cukup apa ini ya, sit in itu hanya kan sekarang kan diganti dengan sit innya seperti itu masuk ke kelas. Ya, kalau waktu itu paling ya sebatas lewat lah begitu gitu. Sekarang masuk kelas gitu. Semua itu sebenarnya dimaksudkan untuk memantau gitu. Diharapkan lancar di lapangan, berjalan dengan baik. Tidak ada kendala yang berarti, meskipun nanti saya sampaikan ada kendala Bapak Ibu sendiri, terutama panlok dan penguji sudah mirsani piyambak bahwa selama proses UKIN ini ada kendala di sana sini. Saya tidak tahu dengan yang angkatan 1 kemarin, penangkapan saya kok kalau yang UKIN angkatan 1 di Tegal tidak terlalu terkendala dengan jaringan begitu. Mungkin kali ini banyak yang dari luar Jawa, hampir semua mungkin di luar Jawa basisnya. Kebetulan di luar Jawa yang daerah-daerah yang bermasalah, kata Mas Rifki itu mungkin malah teman-teman di sana menggunakan term atau istilah sinyal yang menggoda. Gitu. Nah, saya bayangkan kalau itu Kalimantan Timur kok tidak seburuk itu gitu, karena daerahnya daerah yang cukup makmur, bahkan salah satu daerah termakmur. Apa ya koneksinya buruk? Kayaknya kok enggak lah gitu. Baik, mulai nggih Bapak Ibu. Ini wrap up di mulai kemarin rangkaian itu kalau dihitung ya kegiatan itu mulai tanggal 19. Seingat saya 19 itu diadakan briefing. Ya. 19 apa 20 ya itu saya lupa itu. Briefing yang jelas sebelum saya briefing dengan pihak panitia Tribun. Ya, briefing ya, kalau ada briefing mahasiswa. Sebelum briefing mahasiswa itu juga kami harus koordinasi secara nasional gitu, dan ini berlangsung mungkin hingga hari ini tanggal 27. Saya juga belum dapat belum sempat mencermati komunikasi. Salah satu jalinan komunikasi adalah sudah disiapkan dengan menggunakan WEC atau WA Group panlog, admin, saya gitu. Ya, itu luar biasa. Yang pokok sebenarnya itu karena itu bisa untuk memantau harapannya begitu. Berdasarkan plotting, bidang studi yang saya pahami adalah ada 2, yaitu ekonomi dan PPKN, lalu diikuti. Mohon koreksinya nanti kalau saya ada yang keliru.
Sehingga nanti kemarin juga berita acara konsep khususnya kan ada 3 itu berita acara apa briefing mahasiswa, briefing penguji dan panlog jadi 1 berarti 2. Yang ketiga adalah wrap up ini. Yang 2 pertama itu datanya sudah saya isikan. Yang ketiga mungkin belum lengkap, mohon nanti dikoreksi atau dilengkapi oleh teman Julia yang siap membantu komunikasi file-file itu. Terima kasih banget Bu Zulia dan teman-teman yang lain yang nanti menurut catatan saya baik gitu ya. Bidang studi ada 2 tadi sudah saya sampaikan, diikuti oleh 64 orang kalau ini berdasarkan plotting data di file plotting itu. Lalu penguji saya hitung sendiri 21 orang. Nanti mohon untuk kalau ada koreksi saya diberitahu. Keadaan pelaksanaan UKIN cukup baik. Kenapa kok tidak saya katakan baik atau bahkan sangat baik begitu? Karena mungkin bukan dari dalam atau internal UPS sendiri, khususnya LPTK, bukan, tetapi ini adalah faktor eksternal di mana itu faktor bawaan, faktor bawaan peserta, gitu, yang mereka tadi sinyal menggoda itu. Ini baru tahu ini Mas Rifki, termasuk Purwokerto biasanya cepat kok malah kalah duluan dengan istilah itu, menggoda. Ya, upaya penjaminan mutu ini Bapak Ibu sudah perso lah saya yakin melalui briefing, melalui sit-in. Saya semua jalankan itu. Lalu isian angket online nih Bapak Ibu, satu-satunya yang Bapak Ibu saya tidak tahu isinya. Monggo, yang saya tahu isinya adalah isian angket online saya cukup banyak. Ada 2 memang sebenarnya isiannya, tetapi yang satu laporan saya ke Panas itu panjang banget, sekitar 10 sampai 15 halaman. Tapi yang ke GTK, atasan dari Panas, ke GTK itu sekitar 3 sampai 4. Lebih simpel memang yang ke GTK. Jadi ada 2 saya isian. Bapak Ibu ampun kesupen nggih niki penguji jika masih bisa mengisi, kemarin lupa karena kesibukan penilaian, karena itu ada tagihan penguji itu untuk mengisi angket online. Jika ada kesulitan dikomunikasikan saja lewat grup kita itu. Lalu juga koordinator bisa kok saya yakini diwakili oleh sekretaris dan seterusnya. Monggo. Itu untuk angket online. Mahasiswa saya pantau sudah mengisi, namun apakah sudah lengkap apa belum? Tapi yang jelas dari yang sudah, yaitu angkatan 1, cepat banget pihak pusat itu, Panitia Nasional UKM PPG, melihat itu, bahkan menyampaikan, ini kok beberapa perguruan tinggi belum mengisi ini. Mahasiswa belum. Lalu pengelola belum. Penyelia ada 1-2 orang yang belum, gitu katanya. Itu yang angkatan 1. Mudah-mudahan angkatan 2 tidak seperti itu, khusus UPS yang biasanya memang gercep, saya lihat itu mudah-mudahan belum sampai nanti dikomentari oleh pusat sudah terisi. Perkara ada 1-2 yang belum, menurut saya sih itu wajar. Gitu. Tetapi jangan sampai yang mengisi baru sedikit, bahkan malah tidak diisi. Nah, gitu menurut saya nanti, karena itu langsung dipantau real time oleh pihak Panitia Nasional. Berikut adalah wawancara Bapak Ibu. Itu adalah beberapa teknik pengumpulan data yang instrumennya disiapkan oleh Panas, dan saya sudah sampaikan itu semua. Lalu ini yang saya tangkap Bapak Ibu, ini merupakan hal yang positif
Gitu. Syukur-syukur nanti ke depan praktik baik atau best practice, praktek terbaik dari UPS LPTK-nya ini dalam menyelenggarakan UKIN dan UP, mudah-mudahan bisa bertambah ini poin atau jenis best practice yang dilakukan, yang dibuat. Gitu. Karena ini menjadi bagian trust atau kepercayaan, gitu ya. Nah, sehingga saya menangkap ini kurang lebihnya masih seperti yang dulu, ya, gitu ya. Kurang lebihnya masih seperti yang dulu. Saya ke mana UPS langsung on the spot ke site atau situs itu seperti ini. Ini masih bertahan, ya. Bu Julia dan teman-teman di sana masih bertahan ini untuk kesan positif yang saya tangkap. Saya tidak tahu apakah kemarin di angkatan 1 penyelianya menyampaikan hal ini. Ini kan persepsi orang bisa beda-beda, gitu ya. Jadi dua hal ini yang saya tangkap, praktek baik, gitu. Jalinan komunikasi lancar antar unsur kalau saya lihat, itu mohon dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan lagi. Lalu atensi dan kepedulian dosen terhadap peserta mahasiswa itu ini di luar catatan ya, padahal ada itu yang menyebut admin mungkin yang khususnya IT itu juga disebutkan bagus, yang saya tangkap juga bagus gitu. Maka bisa disimpulkan kesan baik itu ada dua hal ini, jalinan komunikasinya lancar, atensi dan kepedulian dosen luar biasa ada peserta atau mahasiswa. Terus niko potret mengajar yang saya peroleh dari sit-in, saya melakukan observasi ke kelas jarak jauh itu 4 kelas, nggih. 4 kelas itu 3 utuh, 1 tidak utuh karena kendala jaringan oleh saya sendiri, yang saya kebetulan moving saya dari rumah menuju ke kampus. Di kampus site atau spot tempat saya itu persis, kantor saya persis, itu baru terjadi perombakan hotspot itu, sehingga yang biasanya kenceng ini sama sekali tidak waktu itu, gitu. Itu yang keempat ya, kelas keempat itu Pak Zulkarnain kalau tidak salah ya, Zulkarnain itu ya, itu tidak utuh tetapi on terus, sebenarnya on saya, tetapi kadang putus-putus begitu. Inginnya sampai akhir tapi nggak sampai akhir. Nah, saya melihatnya dari 4 itu fasih memang lancar ya, mereka menggunakan platform. Nah, ini saya pikir tidak terlepas dari bimbingan Bapak Ibu juga selama PPG, meskipun saya juga mendapatkan laporan dari mereka dalam kerjasama antar teman ya, peers atau teman kawan sekelas atau lintas kelas itu bagus untuk saling belajar di platform itu, platform pembelajaran ya. Yang saya lihat banyak menggunakan Google Meet dan juga menggunakan Zoom. Itu sudah menurut saya sudah baik kalau bisa fasih. Relatif lancar tanpa terkendala dari 4 orang itu, kecuali yang terakhir itu saya sendiri. Berarti dari sana dari pihak mahasiswa lancar sebenarnya, ya, relatif lancar. Gitu. Kadang sedikit-sedikit suaranya rada-rada terputus, tapi saya yakini karena saya bisa mendengar dengan baik, maka mahasiswa juga bisa, murid-muridnya juga bisa menangkap dengan baik. Komunikasi mereka termasuk lancar. Nah, sudah terlihat apa adanya, meskipun saya hadir di situ. Ini saya senang. Gitu. Dari 4 orang ini, entah itu grogi apa tidak, gugup apa tidak, yang jelas saya tidak melihat mungkin mereka
pintar-pintar menyembunyikan kegrogian, kegugupan juga bisa jadi, atau mungkin justru melalui daring ini mereka menjadi lebih tenang karena apa? Orangnya secara fisik tidak masuk saya ruangan begitu. Apalagi itu memang selama saya sit in sesuai dengan adabnya itu wajah saya tidak saya perlihatkan, alias video saya off kan itu. Hanya saat mengambil gambar saya sendiri saya on kan sebentar gitu ya. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu menilai kemungkinan menilai apa itu namanya menilai yang penguji nih menilai video praktek pembelajaran. Jika ada 4 orang yang saya masuki kelasnya yang diuji oleh jenengan itu, kemungkinan kalau toh ada saya di situ, nama saya Tono Suwartono, tetap tidak terlihat gambarnya, atau mungkin terlihat gambarnya tapi hanya sejenak. Baik, praktek pembelajaran mereka umumnya bermodal ceramah interaktif. Ini saya kan nggak boleh masuk jauh-jauh ke sana ya, tetapi mungkin sekedar saran saja demi kebaikan Bapak Ibu, mungkin untuk ke depan itu kan ceramah itu sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Walaupun interaktif, tetapi tetap nanti akan ada kesan CBSA-nya atau student centered-nya itu tidak berasa gitu. Mohon itu dinaikkan, dikuatkan itu CBSA-nya. Jadi mestinya kegiatannya itu lebih banyak siswa yang aktif, bukan guru yang lebih banyak bicara. Baik, atmosfer pembelajaran nyaman, bahkan bahasa yang mereka gunakan, unggah-ungguh mereka gitu ya, verbal mereka maupun non verbalnya itu saya lihat siswanya itu nyaman gitu, tidak ada ketegangan, tidak ada suara yang keras gitu, lalu lembut lah gitu, sehingga enak atmosfer pembelajaran. Nah itu kan otomatis saya hanya memotret dari 4 itu. Untuk yang lain ya saya tidak tahu begitu ya. Paling tidak ini karena saya ambil secara random ya, harapannya itu cukup representatif terhadap populasi mereka yang berjumlah 64. Baik Bapak Ibu, ini hasil dari saya melakukan wawancara kepada mahasiswa. Ini ada beberapa poin, mahasiswa memandang UKIN alat daring ini positif, itu bukan negatif ya. Dari lagi-lagi adalah ini sampel. Karena yang populatif, instrumen yang populatif, teknik pengumpulan data yang populatif untuk penjaminan mutu ini hanya melalui angket gitu. Kalau sit in juga sampel, lalu wawancara pun juga sampel, baik wawancara terhadap mahasiswa maupun wawancara terhadap penguji kan ini sampel. Sampel saya bahkan untuk penguji itu melebihi dari yang dimaui oleh panitia nasional. Dalam rangka apa? Saya untuk antisipasi ada yang terpental atau terlempar gitu, sehingga nanti kalau yang dibutuhkan 5 ya nanti akan saya laporkan 5 karena saya nggak bisa melaporkan lebih gitu, karena yang disediakan hanya 5 slotnya itu, maka nanti yang saya masukkan juga 5. Baik, kendala utama mahasiswa itu memang beragam, tidak bisa sama persis. Ini ada, kalau dikategorikan ya kurang lebihnya ini ada 2 ya, koneksi internet, yang kedua adalah sosialisasi portofolio yang kurang gitu. Untuk yang lain-lain mereka kok tidak menganggap berarti. Bahkan kalau saya mengatakan kendala utama begini, mahasiswa sebagian juga ada yang mengatakan lancar-lancar saja. Kalimantan Barat, saya nggak perlu menyebut salah seorang mahasiswa mengatakan saya lancar-lancar saja koneksinya siang malam. Wah, tidak akan baik. Portofolio juga menjadi sorotan mereka, bukan karena tidak suka mereka sebenarnya, tetapi mungkin sosialisasinya yang mereka menyebut sebagai
terlalu mepet gitu, dan artinya terlalu mendadak begitu. Ini yang menurut pengakuannya. Mahasiswa puas dengan fasilitas. Nah ini Bapak Ibu, ini jadi saya sudah melakukan semacam cross check atau triangulasi sumber. Siapa? Ini dari mahasiswa mengatakan begini. Saya sendiri tadi juga sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya, mahasiswa puas dengan fasilitasi dan layanan oleh LPTK. Itu ya, unsur-unsurnya ini. Entah itu dari IT, admin, dari para dosennya. Itu katanya baik gitu. Bahkan saya lihat kemarin juga ketika wawancara dari pihak LPTK ada yang masuk meskipun tidak menampakkan video, mesti mireng piyambak bahwa mahasiswa puas dengan itu. Mahasiswa belum puasnya adalah dengan performa praktek pembelajarannya sendiri. Gitu ya. Bahkan ketika saya tanya apakah puas dengan praktek pembelajaran yang dinilai hanya satu video itu, gitu. Dijawab, rata-rata menjawab belum puas dengan itu. Kenapa? Karena itu hanya satu. Bagaimana dengan kalau 10? Saya tanya begitu. Bagaimana kalau 10 gitu? Ya mungkin nanti menjadi lebih puas, bisa memperbaiki juga, bisa menjadi banding-banding. Bukan hanya satu itu gitu. Ya memang ada benarnya. Itu belum bisa mencerminkan yang senyatanya. Tapi kalau dikembalikan pada yang namanya ujian atau tes atau evaluasi, ya memang cuplian. Nah, cupliannya mana? Itu ya cuplian atau kutipannya uji petik kan itu. Uji petiknya adalah satu video itu. Mana ada yang namanya ujian mengcover semuanya, kan nggak mungkin gitu. Materi satu semester itu misalnya mahasiswa kita satu semester kok diujikan semua, keluar semua, kan nggak ada. Nanti mengerjakannya berapa jam, kan bisa berhari-hari karena jadi satu kan. Nah ini hanya diwakili oleh satu. Maka wakilnya itulah wakil apa tadi, atau kutipan petik itu ya, itu harus memang serepresentatif atau mewakili mungkin. Itu komunikasi saya dengan mereka untuk menyadarkan bahwa ya nggak bisa dipakai alasan hanya dengan satu itu, maka satu itu harus yang lakukan yang terbaik karena itu ujian. Nggak bisa 10, kalau 10, 11 itu nantinya mungkin kemarin selama PPG dan itu sudah dinilai, saya bilang. Nah, ini adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Ibu penguji kados mekaten iki, penguji berbekal penyegaran gitu ya. Dari penyegaran ini katanya sih sudah cukup gitu. Monggo nanti pihak Panlog lain kali mungkin kalau yang sudah pernah kan mereka ini baru sekali katanya untuk yang ekonomi dan PPKN. Kalau yang sudah pernah tetapi ini kan pertama gitu ya untuk model daring gitu ya. Jadi monggo kalau nanti ada upaya-upaya lain menjadi ya simulasi lah ya, simulasi itu mungkin. Karena kalau dilihat pas pertama kemarin ada pas wawancara itu ada pertanyaan kan juga ada semacam kapan gitu ya. Ini kapan bisa mulai membuka, lalu nanti bagaimana kalau portofolionya itu begini begitu gitu. Nah, baik, tidak ditemui kendala berarti baik pra maupun selama pelaksanaan tugas sebagai penguji gitu ya. Ya, kendala ada kecil-kecil lah gitu. Saya sendiri kan juga ikut di dalam grup itu memantau gitu. Namun kalau di saat wawancara itu disampaikan bahwa kendala tidak cukup berarti, tidak signifikan. Saran perbaikan buat UKIN ini boleh jadi yang dimaksud adalah ini nomor satu misalnya sosialisasi yang cukup ini mungkin bisa diakali oleh pihak pihak LPTK itu untuk sosialisasi itu. Yang kedua adalah inklusi materi portofolio dari LMS. Dalam MS ini otomatis bukan atau tidak bisa kebijakan LPTK sendiri, tetapi mau tidak mau harus terpusat oleh PANAS. Jadi yang dimaksudkan ini saya menangkap penguji, maksudnya adalah silahkan portofolio itu yang memang saat ini baru,
untuk yang daring ini. Kalau yang dulu kan sudah pernah itu, tapi kan bukan mereka gitu ya. Itu dimasukkan dalam LMS, tapi mungkin yang dimaksudkan adalah bagian akhir sehingga secara resmi ada materi mengenai perportofolioan di dalam LMS. Itu ini yang dimaui oleh satu dua penguji. Menurut saya ya itu masih bisa dipertimbangkan oleh pihak pusat, nanti akan saya sampaikan dalam laporan saya. Jeda waktu yang cukup. Kalau ini bukan hanya Bapak Ibu penguji, mahasiswa, panitia lokal, tapi saya juga bahasa Purwokerto itu kedagar-dagar. Purwokerto Banyumas itu kedagar-dagar. Jadi ya tersandung-sandung, stumble and fall gitu ya. Jadi jatuh bangun. Karena waktunya langsung beruntun, bahkan ada yang irisan. Bukan hanya lanjutan begitu yang mepet, tapi irisan juga. Gitu. Ini sepertinya pusat ada target bahwa 4 angkatan itu harus selesai sampai Desember, gitu. Sementara memulainya itu rada-rada ke sini. Mestinya kalau memulainya sebelum angkatan 1 itu, sebelumnya lagi jauh-jauh sebelumnya, jeda-jeda seperti yang terjadi pada 2019 dan sebelumnya yang non daring alias luring itu kan lumayan itu antara dan ubis kadang gitu. Apalagi saat menilai itu bablasan. Baik, pandangan mereka tentang kesiapan dan kelayaan, pandangan dari Bapak Ibu penguji ini adalah berdasarkan portofolio, khususnya dari praktek pembelajaran, itu mahasiswa untuk disebut sebagai siap menjadi guru yang profesional, itu adalah beragam. Ada yang mengatakan kata yang dengan redaksi yang tidak, tapi arahnya saya menangkap adalah belum layak, ya sangat layak. Itu. Ya, jadi itu adalah rentangan kira-kira yang saya tangkap untuk yang diluluskan itu nanti atau yang tidak lulus, mudah-mudahan bisa lulus semua, itu bisa dinyatakan sebagai profesional, itu rentangannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, temuan briefing saat saya menyelenggarakan briefing dengan mahasiswa, ada yang tidak mengikutinya. Kalau ini saya dasarkan pada data plotting yang di-share di grup kita, baik di grup mahasiswa maupun di grup Panlog saya, penguji juga, itu saya lihat datanya itu berapa tadi pesertanya, itu otomatis asumsi saya diundang semua, tapi mungkin mereka walaupun menjadi peserta peserta ujian UKIN, namun boleh jadi belum dimasukkan di dalam grup sehingga tidak mengikuti, barangkali begitu, saya tidak tahu, tapi yang jelas ada yang tidak mengikutinya briefing mahasiswa itu. Nah, 2 peserta bahkan menanyakan hal ini, yaitu jaringan tidak stabil, itu nanti bagaimana, lalu teknik unggah berkas portofolio, itu juga saya meresponnya. Dua-duanya saya respon, yang respon saya itu ya mungkin tetap menyisakan pertanyaan, tidak bisa menyelesaikan masalah, khususnya adalah yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, insya Allah bisa menyelesaikan masalah bagi mereka yang hadir. Kalau ada yang nggak hadir, mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah untuk nomor 2 ini. Kecuali mereka yang nggak hadir itu bertanya-tanya ke temannya atau bertanya-tanya ke ke panitia lokal. Itu ya. Jadi jaringan tidak masalah apa itu? Ya mungkin ke depan ini
Kalau yang program begini ini ya nggak cocok buat Anda itu kalau saya tega mengatakan itu ya begitu, tapi nggak tega itu saya mengatakan saya pakai bahasa lain lah ya yang lebih lebih nyaman gitu mereka mendengarnya. Sebenarnya kalau mau jujur daring, pertanyaannya begitu daring, ya pakai program yang pakai daring, ya otomatis mereka yang memang siap kondisinya dengan daring. Kalau tidak, ya sudah gitu. Jadi nggak ada istilah mungkin misalnya, aduh kasihan ya jaringannya begitu. Iya itu kan artinya mau apa namanya maksud hati memeluk gunung ya mereka itu, tapi apa daya tangan tak sampai karena kondisinya gitu. Ya, bagaikan apa itu bunguk meraih bulan. Ibaratnya begitu. Karena kondisi itu kalau mau bagaimana lagi gitu ya. Harus saya sampai pakai bahasa-bahasa apa itu pindah ke lain hati sepertinya menjadi mulai diviralkan mereka. Pindah ke lain hati segala gitu. Ya termasuk provider sampai harus berpindah akun. Pokoknya berpindah, jangan jangan itu saja gitu. Kalau perlu besok yang mengikuti program daring sudah pindah aja kota untuk sementara gitu. Selama masa daring itu pindah kota silakan. Yang ada ininya ya akan berat gitu. Konsekuensinya kalau ada masalah itu ya diterima saja. Gitu nggih. Monggo temuan unggah tiga tagihan, saya sebut tiga tagihan adalah portofolio, RPP maupun video ya, video praktek pembelajaran nikel. Mahasiswa beberapa di antaranya gagal unggah hingga waktu yang ditentukan oleh Banas. Waktu yang pertama yang saya maksud sesuai dengan jadwal. Nah, beberapa mahasiswa mengalami gagal unggah video praktek pembelajaran ini hingga waktu yang ditentukan oleh Banas. Itu sama dengan yang pertama, cuma yang pertama kan memang apa itu waktunya cukup longgar itu dari sejak apa ya, sejak briefing sehari setelahnya sudah mulai dibuka, tetapi ternyata pusat pun itu juga ada kendala gitu sehingga mahasiswa belum bisa mengunggah gitu. Akhirnya apa bisa dikatakan gagal unggah karena memang belum bisa mengunggah. Baik, Panas memberikan injury time hingga tanggal 26 November yang itu artinya hingga kemarin itu sebagai kebijakan darurat. Lalu satu orang mahasiswa gagal unggah lengkap hingga masa injury time berakhir. Itu tadi malam. Nah, saya belum mencermati laporan dari atau share atau notifikasi dari teman-teman penguji apakah ketiga-tiganya, ini saya menyebutnya lengkap kalau tiga-tiganya, kalau ada satu yang belum seperti Pak Lisman itu kan hingga kita percakapan kemarin saya yang nangkap kemarin bukan tadi malam ya, tadi malam saya agak awal untuk istirahat. Kemarin saya lihat Pak Lisman belum berhasil di portofolio begitu. Maka saya katakan itu gagal unggah lengkap. Berarti saya menangkapnya adalah kalau nggak salah ada dua yang sudah beres apa unggahannya itu sudah. Mungkin nanti kita akan ada diskusi. Baik, saya lanjutkan. Briefing untuk penguji, kalau yang saya tangkap ada peserta hadir lengkap, gitu dan pelaksanaan briefing cukup apa ya nyaman, cukup demokratisaan gitu. Adalah satu dua karena pertama kali mau gitu sehingga sampai ada pertanyaan gitu mengenai situs atau menilai kita itu jawaban saya mungkin belum memuaskan karena saya sendiri tidak pernah masuk dalamnya, bahkan tidak bisa dari bekal yang saya terima dari pusat saya nggak bisa masuk di dalam itu, maka saya yakini bahwa IT akan bisa menjawabnya. Ternyata dijawab.
teknis penilaian portofolio sedikit banyak juga ada pertanyaan, tapi saya yakini pada saat hari H teman-teman nggak ada kesulitan. Temuan unggah berkas portofolio, ada berkas yang tidak bisa dibuka. Ini dari mana ini? Saya terima dari atau kita terima dari penguji ya. Ada berkas tidak bisa dibuka. Ada salah penempatan komponen. Ada ketidaksinkronan deskripsi diri dengan berkas apa ininya bukti pendukungnya ya, semacam apa ya salah tempat lah begitu. Ada deskripsi diri tapi tanpa berkas bukti pendukung. Ini adalah apa yang saya tangkap dari komunikasi kita melalui WA group itu untuk ikhwal unggah mengunggah berkas portofolio di mata para penguji. Terus mari kita berdisiplin gitu ya. Kayak lagunya saya jadi ingat itu. Mari berdisiplin gitu ya. Di sekolah kita sepertinya mahasiswa waktu itu menikmati deh. Saya kembalikan pada Yuli Nur Ekawati, kawan kita yang silakan semakin cepat semakin baik kita selesai untuk melanjutkan apalagi ini Jumat. Monggo. Masih di mute kawan, masih di mute. Mentang-mentang sekarang dempil aja gitu. Ayo, masih di mute kawan. Kawan, suara masih di mute. Bener nggak teman-teman? Nah, telepon. Barangkali ke belakang. Sudah Bu Yulia sudah di-unmute. Oh iya, terima kasih Mas Tommy. Oh, Mas Tommy yang centralized. Iya, monggo. Nggih, matur suwun Pak Tono atas masukan untuk perbaikan UKIN ke depan. Mudah-mudahan dari masukan-masukan tadi UKIN ke depan bisa lebih baik. Amin. Terkait ini Bapak untuk diskusi mungkin saya mulai bidang. Monggo. Baik. Yang pertama Pak, terus terang UKIN tahap 2 kami menerima ada 3 penyelia sekaligus. Jadi ini terkait dengan rentan waktu pelaksanaan UKM PPG yang bersamaan beririsan tahap 1, 2, dan 3. Nah, di tahap 1 belum selesai waktu hari apa itu ya? Jumat atau Kamis, kami masih mendampingi Pak Joko selaku penyelia UKIN tahap pertama. Kemudian Bapak memang waktu itu sudah masuk itu penyelia kedua. Nah, jadi waktu itu memang waktunya dibagi-bagi. Ketika briefing dengan penguji hari Minggu malam, itu kami baru selesai dengan penyelia UP, yaitu dengan Pak Ardi yang dari UNES. Kita jadi di waktu yang bersamaan itu menghadapi 3 penyelia sekaligus. Ada Pak Joko, Pak Ardi, kemudian ada Pak Tono. Nah, ini bikin akhirnya saya tambah gemuk, Pak. Makan terus soalnya. Saking pusingnya. Okay. Kemudian alhamdulillah sih so far bisa kita saja buat panitia nasional terkait dengan jadwal UKM PPG agar diberi rentan waktu 19 kan ada jeda waktu 1 minggu antara UKIN dengan UP. Jadi luar biasa dari pengelola itu ada persiapan, dari peserta juga dia ada persiapan untuk belajar lebih begitu. Ya. Saya setuju. Nggih, monggo. Nggih. Kemudian untuk yang pelaksanaan tahap 1, 2, dan 3, itu kan UKIN 1 belum selesai, masuk UKIN 2 atau jadanya hanya hari itu. Bergantian ini Pak Tono selesai kita nanti akan bergantian. Yang dari Makassar itu yang UP atau UKIN? UKIN. Dari UKIN.
Mungkin ya, berarti tidak perlu hadir Betul, di tidak langsung ya. langsung. Dan kebetulan UP hanya kami 1 kali saja. Kebetulan hanya 1 kali saja dan sudah selesai. Itu terkait jadwal nggih, Bapak. Kemudian untuk kaitannya pelaksanaan UKIN yang tahap 2, betul sekali. Letak geografis peserta yang menyebabkan gangguan sinyal yang mungkin tidak merata. Jawa dengan Papua, kemudian dengan ini bisa menjadi perhatian buat pemerintah untuk pemerataan sinyal, karena pada saat peserta yang dari Kalimantan perbatasan dengan Malaysia itu Pak Zul apa Pak siapa itu juga Pak Hendrikus kalau nggak salah, dia itu kalau malam ataupun kalau di waktu tertentu sinyalnya itu agak susah Pak. Nah demikian juga yang kemarin kasus Pak Lisman, di samping dia harus ke kabupaten mencari tempat sekitar 30 km, belum lagi nanti harus menyeberang sungai, dan juga sinyal itu sendiri tidak semua provider itu ada di tempat yang pedalaman seperti itu. Nah, kita berusaha mungkin solusinya dari kami sih sebaiknya ada rentan jeda waktu juga, yang ketika untuk uploadan waktu itu lebih panjang lagi. Begitu, tidak hanya mungkin hanya 2-3 hari gitu ya Pak, atau 1 hari misalnya dia jadwalnya hari Senin, harus uploadnya Selasa, setidaknya Kamis, atau beri waktu dia untuk datang ke tempat yang letak geografisnya lebih mudah sinyalnya, itu mungkin itu salah satu saran yang bisa diberi masukan ke pemerintah terkait dengan pemerataan sinyal yang nggak sama. Nah, ya Mas Rifki yang lebih paham, Mas Rifki, terkait dengan kendala sistem yang waktu itu untuk unggah berkas harusnya di schedule tanggal berapa bisa upload, ternyata agak lama waktunya, sehingga perlu ada persiapan. Kalau saya amati yang tahap 1 dengan tahap 2 ini, Bapak, tahap 2 ini mungkin lebih stabil sistemnya dibanding yang waktu pertama. Sinyal bukan sinyal, daftar unggahnya itu hari apa itu ya Mas Rifki? Ya aplikasi yang saya lupa pokoknya. Ya aplikasinya belum siap. Aplikasi itu belum siap untuk diisi oleh penguji, namun kita dituntut untuk menilai. Nah, jadi ada berkas yang akhirnya kosong, sudah diunggah tapi kosong, atau tidak bisa mengisi. Waktu itu yang bisa diisi hanya bagian PP dan RPP. Sementara untuk yang portofolio hanya tahun depan ketika sistem ini masih akan dipakai, gitu loh Pak, yang maksimal berbulan-bulan kemudian hanya dijatuhkan di UKIN, kayaknya nggak fair gitu. Belum lagi misalkan di UP, kalau UP itu sudah urusan pribadi pesing, karena mereka yang menghadapi yang menilai itu adalah sistem gitu ya, komputer. Kalau ini kan masih ada suatu hal yang mungkin bisa kita benahi. Nah, itu dari pesan tuh Pak Joko waktu itu bisa menjembatani mereka bahwa
kita harus banyak bersyukur, harus bisa banyak bersabar dalam kondisi apapun saja dengan baik. Itu, Pak. Kemudian kita menenangkan banyaknya karakter penguji yang ada yang young, ada yang old, ada yang semi old. Kok keren banget ya kawan, bahasanya kekinian temen lah. Biar happy, Pak. Ya, Ini ujarku mengungguli orang yang bahasa Inggris loh. oh begitu. Kemudian kami berusaha untuk menenangkan penguji yang galau. Nah, sistemnya nggak bisa. Kok ini nilainya seperti ini, bla 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 gitu ya. Dan dengan berbagai dilema antara peserta, penguji, dan di sini kami belajar untuk lebih bisa menyikapi ya sebaik mungkin lah, Pak. Jadi dalam hal ini kami ini kan kegalauan dari para peserta dan penguji di pengelola ini luar biasa. Itu Mas Tommy itu, Pak. Untungnya jiwanya muda tapi pemikirannya dewasa tua itu, Pak. Saya belum meret ini, Pak. Keren. Oh gitu. Tapi IT-nya bagus-bagus kok. Kemarin dikasih banyak dengan yang tak apa yang namanya Wonder Woman itu siapa? Namanya itu juga memang background-nya BK, jadi lebih bisa menenteramkan teman-teman yang dari mahasiswa, penguji. Akhirnya kami berusaha untuk bisa menjembatani masalah-masalah yang ada. Begitu, Pak, dari saya. Mungkin Mas Rifki bisa menambahkan atau yang lain, monggo. Silakan, boleh. Mas Rifki. Kalau belum ada Mas Rizky, saya hanyalah dulu, sakit nggih? Monggo, Pak. Baik, sambil menunggu yang lain. Monggo nanti mau diakhiri jam berapa, jangan ngasih kode saja, saya insya Allah intinya adalah karena sudah selesai. Yang penting diskusi ini kan siapa tahu menjadi lebih baik. Sehingga transparansi di antara kita, gitu ya. Nah, ini kok saya mewarnai, meng-highlight atau yang menyorot nomor 4 itu ada apa gitu. Nomor 1, 2, 3, 5 saya maklum, saya terima, bahkan tugas saya hanyalah menyampaikan karena menurut pandangan saya ya itu benar-benar saja saya sependapat, saya sejalan, sepemikiran. Tapi untuk yang nomor 4 supaya nanti siapa tahu ini ya, siapa tahu nomor 4 itu adalah masih berkembang pemikiran sebagaimana nomor 4 ini di pihak pengelola, pokoknya seluruh unsur pengelola LPTK yang bersangkutan, saya khawatir nanti bisa sampai juga di mahasiswa, padahal yang bisa garda terdepan untuk menyampaikan ini adalah mestinya pihak pengelola, khusus para dosen. Karena apa? Karena saya maksudkan ini nanti terus disampaikan kepada mahasiswa, nanti akan jauh-jauh hari sebelum UKIN, sebelum UP, selama mereka mengikuti PPG-nya itu sudah punya persepsi yang bisa diluruskan. Ini prinsip sama dengan dulu ketika ada UN. UN saat ini setahu saya sudah dibredel, walaupun maaf saya juga pernah menulis karena saya pendukung banget UN dengan catatan, tetapi maaf Ibu, Bapak Ibu jangan langsung Pak Tono ternyata itu anti mainstream saja. Terus-terusan anti mainstream itu halal, anti mainstream itu sah-sah saja. Yang penting adalah tidak melanggar aturan main, tidak melanggar hukum baik agama maupun negara, maka anti mainstream itu boleh. Tetapi saya juga punya alasan kenapa saya anti mainstream begitu. Waktu itu UN saya mendukung banget itu dengan catatan, tapi akhirnya sudah diperbaiki UN itu, dan akhirnya meskipun sudah diperbaiki, dulunya kan yang namanya UN itu adalah hanya hasil UN semata. Kelulusan itu hanya sebatas dari UN, saya masih ingat.
waktu itu. Terus diperbaiki kelulusan itu UN itu sekian persen misalnya bobotnya ditambah apa tambah apa tambah apa. Terus saya juga waktu itu ingin diperbaiki adanya apa ini minimal itu apa namanya batas minimal Standar. lulus itu harus sekian. Tahun berikutnya lagi sekian. Itu tidak rasional, tidak realistis. Mestinya kalau kenaikan itu hasil dari evaluasi dulu dan tidak harus tiap tahun naik. Itu akhirnya juga diperbaiki saya ingat. Tapi akhirnya bersama kementerian sekarang dihilangkan. Nah, intinya bahwa saya mau bilang UN maupun UKIN seperti ini itu sebenarnya ada kemiripan, tapi ada perbedaan sih. Khusus UKIN dan UP ini, Bapak Ibu semua, saya sudah sampaikan di grup penyelia ketika ada apa namanya ini koordinasi briefing kepada kami oleh panitia nasional sebelum bekerja itu sudah 2 kali saya sampaikan. Kemarin ini tanggal 18 atau 19 itu yang briefing dengan pihak pusat, saya juga sampaikan lagi. Bahkan teman-teman ada yang menanyakan itu juga saya ikut menjawab. Apa itu? UKIN, UP jangan dianggap sebagai penentu. Menurut saya tidak bisa begitu karena caranya ini adalah berjenjang kok. Saat ini itu berjenjang. Mahasiswa yang saat ini ikut ujian, yang melaju ke babak ini kan kalau Indonesian Idol itu adalah semacam apa namanya panggung spektakuler gitu. Harus ikut, sudah tereliminasi boleh jadi. Di tempat saya, di tempat saya, di jurusan saya ikut juga menjadi seperti Bapak Ibu, menjadi pengajar, menjadi pendamping. Saya itu meninggalkan tugas ke-PPG-an di tempat saya saat ujian begini. Kenapa? Karena saya nggak bisa ikut menguji, karena tugas penyelia gitu. Nah, sebelumnya masa perkuliahan saya ikut apa? Bapak Ibu asal tahu, ada yang nggak lulus. Begitu. Nggak lulus saat kapan? Saat ingat saya adalah peer teaching. Nah, misalnya. Gitu. Bahkan sampai karena saya pekewuh menguji 2 kali mahasiswa yang bersangkutan. Kebetulan itu ada 2 kelas, kan ada bahasa Inggris misalnya, ada 3 kelas. Okay? Ada 3 kelas. Itu ada 2 kelas. Gimana sih? Kan bahasa Inggris dibagi ke dalam kelompok gitu loh, karena orangnya 30. Atau 29 dibagi menjadi 3 kan untuk peer teaching kan sekitar 10 maksimal. Taruhlah 9. Kelas saya misalnya 9, nggak lulus 1. Kelas yang satu lagi bukan saya, penguji atau penilainya, pembimbingnya, itu juga ada yang nggak lulus 1. Gitu. Terus apa? Saya menguji lagi ulang, nggak mau saya. Kenapa? Jajal, apa ya bener inyong sing salah ataukah mahasiswanya? Saya menilainya nggak patut, maaf Bapak Ibu. Saya memang berusaha untuk menempatkan sesuatu itu pada porsinya kok. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini meluluskan tapi memang janjane pantas lulus, wah saya dengan senang hati dukung lah gitu. Tapi kalau janjane hanya ngatrolnya terlalu banyak ngatrol, saya sebenarnya nggak bangga begitu. Nah, monggo itu yang tahu Bapak Ibu sendiri di luar Allah ya, di luar Allah itu jelas Allah pasti semua, nggak ada yang akan luput dari pantauan beliau dia. Nah, gitu ya. Jadi ini ada yang boleh jadi nggak lulus, jadi sudah dinilai sebelumnya. Maka dari itu jenengan harus waspadai. Mudah-mudahan kemarin dalam menilai itu juga benar penguji. Apa? Contohnya begini. RPP yang sudah dipakai untuk tugas ketika PPG itu tidak bisa dipakai. Itu misalnya. Lalu PTK yang dipakai untuk tugas PPG nggak bisa kemarin dinilai di portofolio. Itu 100% jawaban saya pasti benar. Karena saya juga sudah kemarin menyampaikan di grup apa itu namanya tadi, grup penyelia yang berhadapan dengan pihak apa namanya panitia pusat, panitia nasional. Sudah saya sampaikan itu bahwa itu memang berjenjang. Ketika orang yang sekarang ini berada di UKIN, berada di UP, ya berarti nggak usah syukur-syukur lulus. Jika tidak lulus nggak usah. Jadi
UKIN tidak lulus. Berarti memang UKIN-nya ini tidak lulus. UP nggak lulus, berarti UP-nya nggak lulus. Syukur-syukur lulus. Tetapi yang jelas kemarin-kemarin sudah dinilai. Yang mengantarkan Anda sampai ke sini. Gitu. Sudah ada nilainya kok itu semua. Kalau nggak dinilai ya monggo, berarti pihak pihak pengelola kan berarti yang nggak menilai. Gitu. Saya yakini karena data itu dari pihak IT sudah diminta oleh pusat bahwa itu sudah harus ada nilainya semua dan lulus, ya berarti mereka berhak melaju ke Bapak UKIN, selanjutnya ke Bapak UP. Bahwa UKIN dan UP memang independen. Orang yang seandainya tidak lulus UKIN itu tetap aja bisa ikut UP. Lagian toh belum diumumkan hasil UKIN ketika mengikuti UP gitu, sehingga tetap saja. Bahkan sampai UP dan UKIN itu tidak ada istilah rata-rata untuk menunjukkan kelulusan nanti. Gitu. UP harus 70, UKIN harus 70. UKIN 90 pun nggih, sementara UP itu kok kurang dari tetap UKIN-nya yang tidak lulus. Makaten nggih, monggo. Itu hanya untuk membantu meluruskan jika saya benar. Kalau benar ya insya Allah datangnya dari Allah lah, begitu. Kalau salah, tapi yang jelas itu sudah saya uji pemahaman itu di panitia pusat. Khususnya Pak Banji itu mengatakan benar Pak Tono, gitu aja. Alhamdulillah memang begitu. Mungkin panitia nasional keduluan pertanyaan dari penyelia. Ada salah seorang penyelia yang menanyakan itu sih, gitu, sehingga belum disampaikan di dalam materi briefing kepada para penyelia, sudah ditanyakan dulu dan alhamdulillah saya menurut pemahaman saya seperti itu dan diiyakan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa lebih baik lagi. UKIN karena baru pertama delalah, yang kedua itu ya kok ya dapat yang gitu. yang sinyal mudah-mudahan seandainya. Tapi yang UKIN pertama masalah kendala tidak ada sama sekali atau ada 1-2 orang saja. Cuma tidak yang menyeluruh karena ini daerah Jawa semua ya? Jawa semua walaupun komunikasi kadang-kadang ada yang tersendat, tapi saya yakin hanya beda jam saja sudah bisa lancar. Bahkan ada yang beda menit. Contohnya niki, Pak Subianto tadi malam walaupun di Jawa dan juga berdekatan aja dengan sini, itu ya Pak mana ini? Brebes sama Purwokerto. Pekalongan, Pekalongan Purwokerto. Pak Subianto terlempar-lempar gitu. Tetapi saya yakin itu hanya hitungan menit atau mungkin jam, setelahnya yang baik lagi. Artinya apa? Kalau seandainya Pak Subianto itu mahasiswa dan urusan unggah-mengunggah, sepertinya Pak Subianto dalam hitungan jam bisa menyelesaikan gitu maksud saya kalau itu koneksi. Tapi tidak halnya dengan yang tadi dari ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan nanti inilah ada perbaikan. Ya termasuk pemerataan sinyal tadi ya. Kalau toh tidak siap karena itu melibatkan banyak melibatkan variabel seperti pemerintah, itu kan pemerintah dan swasta barangkali yang terkait dengan pengadaan ini namanya tiang-tiang panjang, katakanlah begitu ya. Dari pihak provider itu kan mungkin prosesnya lama. Jadi yang ada mungkin sekarang begini, kalau menurut saya ini saya pribadi pandangan saya, Ibu betul itu nanti tetap tersampaikan, tetapi saya kok rada pesimis untuk dalam waktu dekat ada istilah pemerataan sinyal. Kenapa? Karena tadi pihak yang dilibatkan bukan dari pihak internal panitia pusat, panitia nasional, tapi melibatkan pemerintah dan swasta barangkali yang terkait dengan provider. Nah, kalau saya begini, pihak panitia nasional saja yang dalam regulasi silahkan peserta dari manapun, namun ingatlah bahwa ini adalah program yang Anda ikuti adalah sistem daring. Maka Anda siap nggak dengan itu? Kalau tidak siap, ya tidak usah ikut. Tapi kalau Anda memaksakan ikut, hitam di atas putih, bertanda tangan, maka nanti konsekuensi
teknis itu menjadi konsekuensi logis yang Anda harus terima. Sehingga Anda Anda misalnya secara materi substansi bagus, ternyata punya masalah koneksi, ya berarti tidak usah ada yang disalahkan lagi. Karena itu sebuah konsekuensi sih, nggak ada yang disalahkan lagi. Panitia lokal tidak salah, penguji tidak salah, IT lokal tidak salah, IT pusat tidak salah, panitia nasional juga tidak salah, penyelia juga tidak. Penyelia sih nggak mungkin disalahkan hal itu ya, karena penyelia hanya sebatas memonef. Baik, begitu paling-paling. Baik, ya. Bapak, terima kasih. Mbak ada, kalau Mbak ada lagi silakan. Jika nggak ada lagi mau barangkali ada yang lain, ada tambahan lagi. Bapak Ibu penguji, welcome. Terhempas tadi kayaknya Bu Dewi udah masuk tapi keluar lagi. Kebetulan ini yang Bu Dewi kan ekonomi, Bapak. Dia itu lagi angkatan 2 beririsan dengan angkatan 3 ekonomi. Jadi saat ini sedang ada web meeting juga gitu loh. Ya, artinya irisannya bukan irisan tugas menilai, tapi tahapannya itu briefing. Luar biasa, nggak ada jeda dan luar biasa lah Pak. Mending tahun dulu itu yang 2019. Betul, tapi ini dicoba gimana sama keadaannya Allah. Begitu. Ada pandemi. Cobaan. Kita semua ini insya Allah dalam cobaan. Ada termasuk cobaan dan ujian. Termasuk penguji itu juga sedang diuji. Jadi beliau-beliaunya itu adalah penguji yang sedang diuji. Uji kesabaran, ketelitian, luar biasa itu. Karena menilai sistem yang begini ini daring, menurut saya lebih sulit. Kalau barangnya itu ada di depan kita, itu kita bisa coret-coret, mata juga nggak gampang lelah. Nah, ada di depan secara fisik itu portofolionya. Ini portofolionya ada di dalam soft file, harus dibuka. Ya kalau bukanya itu gercep dan tapi kalau bukanya itu kelinu gitu, mau antara iya dan tidak, antara ada dan tiada, bisa stres itu, melas itu. Ya, tapi alhamdulillah dari tadi malam yang saya tangkap selama wawancara relatif lancar. Baik. Monggo teman-teman kalau masih ada silahkan, dan ini alhamdulillah sudah di-record. Rajin banget, tanpa di komando biasanya udah direkam duluan. Mas Tommy ini kelihatannya banget itu orangnya itu kelihatan ya. Mas Rifki biasanya juga. Mas Rifki. Ya, pokoknya IT-nya jos lah gitu ya. Admin jos gitu. Saya merasa seperti mahasiswa, yaitu komunikasi dan jalinan layanan bagus. Bismillah, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Masalah ini juga masalah bersama. Saya yakin yang sedang mendapatkan kuota bersponsor APBD ya, APBN itu mengalami hal yang serupa kok. Gitu. Baik. Gitu. Kayaknya ini teman-teman sudah tersampaikan semua Bapak ini. Oh, katanya. Tetap ya. Alhamdulillah. Baik. Apa ini Pak? Karena ini sudah ada masukan-masukan, mau ditutup atau ada yang mau disampaikan? Ditutup juga nggak apa-apa. Silakan begitu. Dari saya, insya Allah hanya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini menjadikan segala sesuatunya lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirul qauli wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwartono yang sudah sangat setia, sangat telaten mendampingi kami. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin, Pak. Insya Allah ada kesempatan untuk bertemu langsung, tatap muka langsung di Tegal maupun di Purwokerto. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan UKIN Tegal sudah berjalan dengan lancar.
kegiatan WhatsApp juga sudah lancar. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Barangkali mau foto dulu. Betul. Wah, itu luar biasa. Foto dulu Mas Tommy. Silakan di beberapa seluruh slide juga boleh, seluruh slide. Silakan monggo Bapak Ibu untuk tampil. Ini Pak Sumartono kok nggak bawa gitar? Biasanya Pak Sumartono bawa gitar ya. Pak WD3 ini dan memang sudah betul-betul cocok lah WD3. Bentar lagi wakil rektor 3, Pak. Masya Allah, amin. Satu mengingatkan nanti kalau Pak. ini benar ini. Kalau Pak Sumartono ada di sana nanti kayak ini track recordnya kayak di tempat kami gitu ya. Pak Anjar Nugroho sekarang jadi apa itu menjadi rektor. Saat ini rektornya namanya Anjar Nugroho. Itu adalah mantan WD3-nya agama. Oh, Pak. FAI. Fine. Ya. Terus ini pernah juga menjadi WR3 beliau, pernah jadi WR3 gitu. Sekarang menjadi rektor. Apakah senang dengan nyanyi begituan? Beliau sih ya hanya bisa lah ya, bisa tetapi tidak alergi. Tidak alergi karena ada yang alergi gitu. Baik, monggo. Mas Tommy di foto, Mas. Coba, foto, Mas. jangan lupa nanti Revit. share ke grup ya. Ada beberapa lah Mas Tommy kalau bisa diambil beberapa kali untuk per slide-nya. Oke, siap. Saya hitung monggo saya. Bu Julia itu betul-betul dari apa? PAUD apa pakai SD jangan sih? Oh enggak Pak, ini bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, kalau pantes sih orang kaget ujarku pakai PAUD gitu loh. Karena kalau di fotonya saya lihat sama anaknya itu mesra banget gitu. Itu kan Masih mahasiswa kok Pak. Ribon? Masih mahasiswa ya. Pak. Tadi saya komentari saat ini lagi dempil itu. Silakan. SMA Pak, SMA. Pasti disenangi itu sama mahasiswanya itu karena stylenya adalah style muda banget gitu, kekinian. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Sampun, Bapak. Sampun. Sampun. Matur nuwun. Ya di Mas, di-share di grupnya ya Mas. Matur nuwun. Oke, monggo. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Izin live nggih. Nggih. Oke, Mas Tommy, Pak Tono udah live kan? Langsung Ki. Bu Rina. Apa Bu? Bu sehat? Alhamdulillah. Bu itu di share dulu Bu. Saya nggak tahu grupnya mana, tak sampai ke Bu Yulia foto tadi. Oh fotonya. Oke, Iya, ini Bu Adi tak suruh masuk ya. Nih masuk. Pakai ini? Ya pakai ini aja. Stop. Mas Rifki stop recording. Iya kok kebablasan.